Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rafiqah Rahma, NPM 18111000100. Saya dari kelompok 2 akan sedikit membahas materi di kelas 4 semester 2, yaitu materi tentang gaya. Yang pertama adalah pengertian gaya. Gaya merupakan suatu gerakan yang berupa tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya antara lain, yang pertama adanya gravitasi bumi, yang kedua adanya tarikan dan dorongan. Yang selanjutnya adalah gaya dapat mempengaruhi benda. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak serta benda bergerak menjadi diam. Gaya juga dapat mengubah kecepatan gerak benda, gaya dapat mengubah arah gerak benda, serta gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Ada beberapa jenis gaya. Yang pertama, gaya gravitasi, gaya magnet, gaya otot, gaya gesek, gaya listrik, serta gaya pegas. Selanjutnya, saya akan memberikan beberapa contoh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya yang pertama adalah gaya gravitasi. Di sini saya mengambil contoh dengan melambungkan bola ke arah atas. Dapat dilihat dari gambar ini, ketika bola dilambungkan ke arah atas, maka akan kembali lagi ke permukaan tanah. Kedua adalah gaya magnet. Di sini saya menggunakan satu buah magnet dan dua buah paku, di mana paku tersebut tertarik oleh magnet karena magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi dan baja. Salah satunya adalah paku. Benda-benda dapat tertarik oleh magnet apabila masih berada dalam medan magnet atau daerah di sekitar magnet di mana gaya magnet masih bekerja. Yang ketiga adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Di sini saya menggunakan ampas dan kayu, di mana ampas digunakan untuk menghaluskan permukaan kayu. Dengan permukaan ampas yang kasar, maka ampas menghasilkan gaya gesek yang besar sehingga mampu membuat permukaan benda lain yang bersinggungan dengan ampas tersebut menjadi halus. 4 adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita. Di sini saya mengambil contoh dengan mengangkat sebuah ember berisi air. Dapat dilihat dari gambar tersebut ada perbedaan otot dari keduanya. Yang selanjutnya adalah gaya listrik. Di sini saya mengambil contoh gaya listrik yang memiliki manfaat menjadi penerangan, yaitu dapat menghidupkan lampu. Ketika lampu tersebut dihubungkan di stop kontak, maka lampu tersebut akan hidup. Gaya yang terakhir adalah gaya pegas. Untuk gaya pegas ini saya tidak melakukan praktik secara langsung, namun contoh dari gaya pegas adalah ketapel. Cara kerja ketapel memanfaatkan prinsip gaya pegas timbul akibat adanya tarikan atau dorongan terhadap benda yang elastis. Semakin kuat tarikan ketapel, semakin besar pula gaya tarikan yang diberikan. Semakin besar gaya yang diberikan, benda akan semakin cepat bergerak. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.